peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI yang dikenal dengan G30S terjadi 59 tahun lalu. Malam hari tanggal 30 September 65, sebanyak 7 perwira TNI yang dituding sebagai Dewan Jenderal diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Kemudian 1 Oktober 65, para perwira TNI itu disiksa dan dibunuh di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Salah satu saksi hidup yang mengetahui secara rinci kronologi peristiwa pada malam mencekam itu adalah Ishak Bahar yang kini berusia 87 tahun. Pria yang tinggal di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah terseret dalam peristiwa berdarah dalam perjalanan sejarah Indonesia itu. Lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Sesan Mayor itu saat peristiwa G30S bertugas sebagai komandan regu pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Ishak mengungkapkan keterlibatannya dalam tragedi G30S merupakan hal yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam pusaran politik yang menyingkirbalikan nasibnya. Dari seorang patriot yang terhormat menjadi pesakitan berlebar pengkhianat negara. Ishak masih ingat jelas saat Letkol Untung, pimpinan Ishak di Batalion Cakrabirawa, memberi perintah untuk ikut bersamanya. Padahal sore 30 September 65, dia dijadwalkan mengawal Presiden Soekarno ke Senayan. Saat itu Ishak sempat bertanya kepada Untung karena perintah untuk mendampingi bertepatan dengan tugas mengawal Presiden. Namun sebagai prajurit, dia terikat oleh sumpah militer untuk patuh kepada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. Dengan persenjataan lengkap, Ishak berada dalam satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, supir dan ajudan. Ishak sendiri tidak ikut masuk ke dalam kamar di mana Tommy dirawat karena tersiram suhu panas. Namun di perjalanan dia mengklaim bahwa Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Soeharto untuk sebuah misi yang baru dia sadari sesudahnya. Sesampainya di Lubang Buaya, Ishak diperintahkan untuk bersiaga di sebuah rumah pondok. Kemudian menjelang tengah malam, pasukan Batalion Cakrabirawa yang lain datang berduyun-duyun. Masuk 1 Oktober pukul 1 dini hari, satu persatu regu mulai bergerak untuk menculik Dewan Jenderal. Selanjutnya pada pukul 3 subuh, para jenderal korban penculikan datang silih berganti. Ishak menuturkan tidak semua jenderal yang dibawa oleh para prajurit Cakrabirawa dalam keadaan hidup. Kata Ishak, Jenderal Yani, Panjaitan, Haryono mati dan Toyo sudah meninggal. Yang hidup hanya 3, Jenderal Prapto, Jenderal Parman, dan Tendean. Jenderal Nasution tidak ada. Kata Ishak, saya kaget, saya panik malah, kok ada begini, ada apa? Ishak menyaksikan para jenderal yang diculik, baik masih hidup atau sudah meninggal, kemudian dijebloskan ke dalam sebuah sumur tua. Tubuh mereka dilempar lalu ditembak di atas secara membabi buta. Kata Ishak, saya menyaksikan langsung dengan satu polisi namanya Sukitman. Awalnya Sukitman ini suruh dibunuh, tapi saya tahan. Saya lindungi, saya bilang kamu tidak tahu apa-apa. Kelak Sukitman yang diselamatkan Ishak ini menjadi saksi kunci peristiwa yang terjadi di Lubang Buaya. Sukitman juga yang kemudian menunjukkan lokasi jasad sejumlah jenderal TNI yang dibenamkan dalam sumur tua lalu diuruk dan ditanam pohon pisang. Ishak mengungkapkan peristiwa pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Bahkan sampai detik terakhir penembakan jenderal, dia masih belum percaya apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Kata dia, saya hanya sedikit tahu kalau Dewan Jenderal ini mau menggulingkan Pak Karno. Sebagai pasukan pengawal Presiden, Cakrabirawa berkewajiban menggagalkan itu.